adalah Chery Tiggo 8 CS1 Chery Super Hybrid, versi plug-in hybrid dari si Tiggo 8. Nah, buat yang belum tahu, plug-in hybrid itu artinya kita bisa charge, bisa colok buat isi baterainya, karena ukuran baterainya dia jauh lebih gede dibanding hybrid biasa. Tapi kita juga bisa isi bensin mobilnya. Dan yang bikin paling menarik adalah kalau biasanya PHEV atau plug-in hybrid di Indonesia itu di atas 1 miliar harganya, mahal-mahal banget. Si Tiggo 8 CSI ini cuma 500 jutaan. Gila ya, SUV yang seukuran gini yang pakai hybrid biasa aja biasanya lebih mahal dibanding itu. Hybrid biasa loh, ini plug-in hybrid, bener-bener gak masuk akal. Nah, di luar plug-in hybrid ya, fitur dan safety-nya dia juga termasuk lengkap banget ya. Dan buat detailnya, simak di 10 hal pertama dari Chery Tiggo 8 CSI. Satu, varian dan harga. Oke, biar kalian gak bingung kok kayaknya sering banget denger nama Tiggo 8. Terus CSI ini di Tiggo 8 apalagi sih? Kita jelasin singkat ya. Di Indonesia ada 4 jenis Tiggo 8 dan semuanya adalah SUV besar 7-seater ya. Dari Tiggo 8 aja yang ada varian comfort dan premium. Ini pakai mesin 1600cc turbo ya. Terus ada Tiggo 8 Pro yang ada varian luxury dan premium. Nah, ini pakai mesin 2000cc turbo. Terus ada juga Tiggo 8 Pro Max yang pakai mesin 2000cc turbo juga, tapi lebih mewah lagi ya. Ini ada varian FWD dan AWD. Dan keluarga Tiggo 8 yang paling baru ada si Tiggo 8 CSI ini yang pakai mesin 1500cc turbo plug-in hybrid. Nah, varian Tiggo 8 CSI ini cuma ada satu ya. Dan yang menarik adalah harganya. 499 juta buat 1000 pembeli pertama. Dan selanjutnya jadi 509 jutaan. Dan harga ini bener-bener gak masuk akal ya. Gak usah ngomongin hybrid-hybridan dulu deh. Dapat SUV 4,7 meter dengan fitur dan safety sebanyak Tiggo 8 CSI di harga segitu aja udah gak masuk akal. Mengingat kompetitor kayak CR-V Turbo, Tucson yang gasolin, Tiguan Allspace dan sejenisnya harganya semuanya di atas 600 sampai 700 jutaan. Lah, ini malah dapat hybrid dan bukan cuma hybrid biasa, tapi plug-in hybrid ya, yang artinya mobil ini bisa di-charge kayak mobil listrik dan bisa juga isi bensin. Sebelum Tiggo 8 CSI ini meluncur, semua plug-in hybrid lainnya yang ada di Indonesia harganya minimal banget 2 kali lipat lebihnya si Tiggo 8 CSI ini. Makanya kita kaget banget ya, Chery bisa juga bawa Tiggo 8 plug-in hybrid ya dengan harga segini. Super nice ya, bener-bener value mobil yang kelewatan. 2. Pilihan warna. Tiggo 8 CSI ada 4 pilihan warna ya. Putih white kaki, abu-abu kehijauan grey bamboo ash, hitam black carbon crystal, dan hijau green aurora. 3. Plug-in hybrid. Nah, ini yang bikin Tiggo 8 CSI paling unik ya. Dia pakai sistem yang Chery sebut CSH atau Chery Super Hybrid. Ini adalah sistem hybrid terbarunya Chery ya, tepatnya generasi kelima hybridnya mereka. Nah, CSH di Tiggo 8 ini adalah PHEV atau Plug-in Hybrid EV. Buat yang belum tahu, plug-in hybrid artinya kita sama-sama bisa isi bensin dan bisa colok buat charge mobilnya. Makanya cupnya ada 2 ya kan. Yang kiri cup bensin dan yang kanan cup buat ngecharge. Nah, bedanya sama hybrid biasa, kalau hybrid biasa kan kita cuma bisa jalan murni tanpa perlu nyalain mesin bensin ya buat jarak yang sangat singkat aja. Plug-in hybrid kayak Tiggo 8 CSI ini bisa jalan pure EV mode lebih jauh ya, sampai puluhan kilometer. Tepatnya 90 km kalau Tiggo 8 CSI ini. Dan kalau hybrid biasa kita cuma bisa isi bensin aja, di mana baterainya bakal di-charge sama mesin bensinnya. Kalau plug-in hybrid kita bisa isi bensin dan bisa charge juga. Makanya kalau jarak ke kantor kita sehari-hari pulang pergi kurang dari 90 km, kita jadinya sehari-hari bisa full pakai EV mode terus. Jadinya super irit karena nggak perlu keluar bensin ya, cukup charge di rumah aja. Dan kalau mau jalan jauh nggak perlu pikirin mau charge di mana. Tinggal isi bensin aja, dan Tiggo 8 CSI ini diklaim bisa jalan hingga 1300-an kilometer dari bensin dan baterai full. Yes, Jakarta Bali tuh ya. So, simpelnya PHEV ini mau jadi elektrik bisa, mau jadi mobil hybrid juga bisa ya. Makanya Chery bilang lebih baik dibanding mobil listrik nih sistem ini. Oke, kita detailin satu-satu ya komponennya. Pertama, ada motor listrik yang tenaganya 201 HP atau 204 PS dan torsinya 310 Nm. Nice nih ya, gede banget tenaga dan torsinya. Nah, ini nyambung ke ban via reduction gear.
Kedua, ada motor listrik lagi yang berfungsi jadi generator buat isi baterainya. Tapi ini nggak dikasih tahu tenaganya dan torsinya karena nggak menggerakkan mobil juga, ya kan? Ketiga, ada baterai lithium iron phosphate atau LFP di lantai mobilnya. Karena ini plug-in hybrid jadi kapasitasnya cukup besar ya, 18,3 kWh. Dan terakhir ada mesin bensinnya, 4 silinder 1500 cc dengan turbocharger dan direct injection. Tenaganya 141 HP atau 143 PS dan torsinya 215 Nm. Mesin canggih nih ya, rasio kompresinya 14,5:1 dan punya thermal efisiensi hingga 44,5%. Nah, mesin ini selain nyambung ke generator dan motor tadi buat charge baterainya, juga nyambung ke ban via clutch pakai fixed gear ya. Jadinya mesin ini bisa gerakin mobilnya langsung juga, tapi mulai dari kecepatan tertentu aja. Struktur kedua motor tadi, clutch dan segala gearnya disebut DHT atau Dedicated Hybrid Transmission. Dan Chery nyebut DHT ini stepless DHT atau 1 DHT. Yang artinya DHT-nya mensimulasikan ala-ala transmisi stepless kayak CVT gitu. Karena karakternya dibuat mirip, tapi cara kerjanya beda total ya. Nah, gimana cara kerjanya overall sistem ini? Oke, sebenarnya sistem mobil ini dibagi jadi dua ya, EV mode dan HEV mode yang digantinya pakai tuas kecil ini. Kalau EV mode pada dasarnya mobilnya nggak bakal pernah nyalain mesin bensinnya, so full kayak mobil listrik selama baterainya masih cukup banyak ya. Ngomong-ngomong EV mode yang bikin PHEV ini unik kan adalah dia bisa di-charge ya, meskipun bisa isi bensin juga. Buka kapnya tinggal ditekan aja selama kuncinya kebuka, dan ini bisa AC dan DC charging ya. Jarang-jarang nih, mengingat kebanyakan PHEV bisanya AC charging doang. AC chargingnya pakai port Type 2 dan bisa ngecharge hingga daya 6,6 kW. Sedangkan DC charging atau fast charging pakai port CCS2 bisa charge hingga daya 40 kW dan bikin ngecharge dari 30-80% cuma butuh 20 menit aja. Nice ya. Nah, kalau HEV mode atau hybrid EV mode ini mirip kayak di mobil-mobil hybrid. Pas mobilnya nyala, mesin bensinnya nggak bakal langsung nyala ya. Yang nyala hanya baterainya buat ngehidupin elektronik di mobil. Kecuali persenan baterainya udah rendah banget. Nah, itu baru deh mesinnya bakal ikut nyala. Meskipun situasi ini jarang banget sih ya di plug-in hybrid. Begitu kita mulai jalan, di kecepatan rendah, mobilnya bakal hanya jalan dengan motor listriknya aja yang ditenagain sama baterainya. Pure elektrik nih ya jadinya di awal. Rasanya mirip banget sama EV, malah torsi instannya sangat-sangat kerasa ya di sini. Nah, kalau di kecepatan rendah kita jalan tapi baterainya udah mau habis, nanti mesin bensinnya bakal nyala, tapi bukan buat gerakin bannya ya, melainkan buat gerakin generatornya aja dan isi baterainya. Yang gerakin bannya tetap motor listriknya. Pas di mode ini namanya series hybrid ya. Kalau udah di atas kecepatan medium tertentu, mesin bensinnya udah bisa dipakai buat gerakin bannya. Karena rasionya udah masuk sama rasio fixed gear di DHT-nya. Nah, ini bisa disebut engine drive karena hanya mesinnya yang menggerakkan bannya. Dan kalau di kecepatan tinggi ini kita butuh tenaga lebih alias pedal gasnya dibejek lebih dalam, motor listriknya bakal diaktifin sama baterainya lagi dan bakal ikut gerakin ban barengan sama mesin bensinnya. Nah, ketika kerja bareng buat gerakin ban ini disebutnya parallel hybrid ya. Dan tentunya ketika lagi jalan dan kita lepas pedal gas, mesinnya bakal masuk regenerative braking yang artinya laju mobil akan memelan sembari memutar motor listrik dan generatornya, dan ini bakal ngecharge baterainya. Nah, tenang, waktu kita pilih HEV mode, semua hal tadi bakal berlangsung full otomatis. Jadinya yang perlu kita lakuin ya cuma injek pedal gas dan rem aja kayak biasa. Semuanya bakal diatur sama sistemnya ini. Kita belum sempat ngetes full Citigo 8 CSI ini sih buat dibawa harian karena singkatnya waktu. Jadinya belum bisa ngetes konsumsi realnya ya. Tapi Chery ngeklaim kalau dari baterainya full, konsumsi BBM-nya bisa mencapai 76 km per liter. Sedangkan kalau baterainya dari habis, konsumsi BBM-nya mencapai 19 km per liter. Masih irit banget juga ya itu. Nice. Nah, akselerasinya Chery ngeklaim 0-100 km per jam dapat 8,5 detik. Sedangkan kita sempat tes dan sempat dapat pas di bawah 8 detik ya. Termasuk kenceng lah. Apalagi top speednya kita coba juga hampir sampai 190 km per jam. Nice. Oke, di luar mode HEV dan EV tadi, sebenarnya ada satu lagi nih mode EV Plus yang bisa diaktifinnya dari head unit aja. Ini bahkan bisa pakai mode elektrik murninya lebih lama lagi ya, tapi disaranin hanya dipakai di kala emergency aja, karena bakal nguras baterainya sampai lebih habis lagi dibanding biasanya. Di luar itu, ada mode berkendara juga atau drive mode yang bakal ngubah karakter gasnya. Ada mode eco yang paling relax, normal, dan sport ya, yang paling agresif. Nah, ada juga power saving mode yang bisa ngubah penggunaan baterainya. Buat sehari-hari disaranin pakai mode smart. Sedangkan kalau kita pilih forced, sistemnya bakal sesering mungkin nyalain mesin bensinnya buat terus-terusan ngecharge baterai supaya baterainya ketahan di angka charge yang bakal kita set. Tapi tentunya ini bakal bikin konsumsi BBM-nya jadi tinggi banget ya, karena mesinnya bakal sering banget nyala. Ada juga energy recovery level buat ngubah-ngubah intensitas regenerative braking, dan bahkan bobot putaran setirnya juga bisa diubah. Begitu juga feel ngeremnya ya. Nice lah.
Nah, buat masukin giginya, tuas transmisinya ada di kanan setir sini ya. Sambil injek pedal rem, kita klik ke bawah yang jauh buat masukin ke gigi D atau buat jalan. Kita naikin ke atas yang jauh buat masukin ke gigi R atau buat mundur. Terus dorong ke bawah sedikit dari R buat masukin ke N atau netral. Dan kalau udah mau parkir, tinggal klik tombol P aja yang di paling kanan. Nah, kita emang nggak sempet nyobain lama, tapi rasa-rasa suspensinya sempet lah kita cobain sedikit. Tiggo 8 CSI ini dari yang kita rasain emang nggak seempuk Tiggo 8 series lainnya, tapi malah jadi semakin balance ya permainan suspensinya. Gak mantul-mantul pas kita coba di kecepatan tinggi tol, tapi masih sangat bisa nyerap bantingan waktu kena speed bump, dan nggak bikin di dalam kerasa gedebak-gedebuk. Cherry nyebut suspensinya dipakai dual hydraulic mount suspension yang bisa ngurangin getaran hingga 30% ya. Tapi yang jelas langsung kita bisa rasain, kekedapan Tiggo 8 CSI ini luar biasa, jelas terbaik buat mobil apapun di harga segini. Double glaze window di depan pasti pengaruh sih. Tapi Cherry juga bilang mereka pakai dual mesh flywheel di mesinnya yang makin ngurangin getaran dan suara dari mesin ke kabin. Dan bukan cuma omong kosong sih, karena pas mesinnya nyala pun menurut kita ini jadi mobil hybrid paling tenang dan minim getaran yang pernah kita coba. Nice ya? Well, kita penasaran sih gimana kalau hidup sehari-hari pakai Tiggo 8 CSI ini. Tapi yang jelas, coba sekilas impresi kita bener-bener positif ya. Kenyamanannya jempolan tanpa berlebihan empuk kayak biasanya. Kontrolnya lebih oke dibanding model Cherry manapun. Dan peredaman suaranya class leading. Kalau dibilang Cherry terbaik yang selama ini pernah ada di sini, well, nggak salah juga sih. 4. Eksterior terlihat mahal. Kayak yang kita bilang di awal, dimensi Tiggo 8 CSI ini termasuk besar ya. Panjangnya 4,7 meteran. Tentunya karena satu platform dengan model Tiggo 8 lainnya. Jadi wheelbase-nya juga sama ya. Dan ini kalau dibanding beberapa kompetitor di SUV besar. Sekali lagi, kita masih takjub aja ya. Gimana harga segini udah bisa dapat SUV seukuran gini ya. Oke, desainnya masih dengan tema yang terinspirasi dari harimau kayak Tiggo series lainnya. Meskipun Tiggo 8 CSI ini jadi satu-satunya di jajaran Tiggo 8 series yang punya tampang beda ya. Tapi konsistensi bahasa desainnya udah mulai dapat sih ya, dari Tiggo Cross, Tiggo 7 sampai Tiggo 8 CSI ini udah mulai bisa cepat dikenalin kalau ini adalah sebuah Cherry Tiggo. Grillnya pakai model diamond tapi di CSI ini kayak dibuat lebih lebar ya dibanding di Tiggo 8 series lainnya. Dikelilingin chrome dan tengahnya bolong-bolong ya. Logo Cherry-nya pakai yang bisa nyala kayak di Tiggo 8 dan 8 Pro Max ya. Keren sih, ini kayak mobil mahal ya kan. Nah, lampunya pakai model yang lebih pipih dan lebih tajam ya dibanding di Tiggo 8 series lainnya. Ada dua proyektor besar-besar dan ada tulisan LED high performance gini di depannya dan LED teknologi di sampingnya. Nah, dari grillnya juga kayak disambungin panel hitam gloss ke ujung kiri kanan bumpernya nih, yang di ujungnya ada garis-garis gini, plus ini berlubang ya, bisa nembusin udara ke daerah ban depan buat mengurangi turbulensi di bagian situ. Dan di bagian bumper hitam Dove paling bawahnya ada tambahan list silver gini ya. Oh, lekukan kap mesinnya juga cukup tajam-tajam nih. Oke sih ya, jadi nggak kelihatan polos gitu aja. Detail lampu depannya, di arealnya LED yang ada 3 garis paling atas, lampu besarnya LED proyektor yang luar, lampu jauhnya LED proyektor yang dalam, dan lampu seinnya sekuensial ganti di arealnya ya. Nice lah. Oke, sampingnya. Kalau lihat langsung bentuk jendelanya, sebenarnya langsung kelihatan ya, si CSI ini pun masuk ke keluarga Tiggo 8 series, sama kayak saudara-saudaranya. Tapi yang paling bedain sama mereka, di list chrome atas jendelanya, pas di pilar C-nya, kayak ada tambahan list hitam gloss lagi di bawahnya chrome itu ya, dibanding di Tiggo 8 series lainnya. Tapi yang paling ngebedain sih handle pintunya ya. Tiggo 8 CSH jadi satu-satunya di model Tiggo 8 series yang dapat handle model flush gini. Ini bakal rata sama bodi pas dalam keadaan mobil terkunci atau waktu udah jalan. Sedangkan waktu kita mau masuk atau keluar, begitu kuncinya kebuka, dia bakal nongol keluar secara elektrik. Nice ya, ngasih kesan lebih futuristis jadinya. Velgnya gede nih, 19 inci, pakai model two-tone yang kelihatannya low drag ya, karena bagian berlubangnya cenderung kecil. Dan ini dipakein ban 235 50 R19. Tapi bannya Continental Premium Contact loh. Ban nice ya ini, jarang-jarang di mobil harga segini. Bentuk spionnya juga kelihatan agak beda ya dari Tiggo 8 series lainnya. Di CSH ini kelihatan lebih tajam-tajam, terutama di lampu sein spionnya. Ada roof rail silver gini, dan di panel cladding plastik hitamnya ada list chrome yang di bagian pintunya ya. Belakangnya, nah ini yang udah pernah lihat bagian belakangnya Tiggo 8 Pro Max mungkin bakal lebih familiar ya, karena pakai desain yang serupa. Lampunya dibuat full nyambung dan besar banget ya. Keren nih, kayak ketiga dimensian gitu pas nyala. Apalagi bagian sampingnya dibuat kayak gini pas nyala. Nice ya. Logo Cherry-nya dieja besar-besarnya di tengah, dan pembeda utamanya jelas ada logo CSH di kanan bawah sini. Pembeda dari 8 Pro Max lagi ada di bumper bawahnya. Bentuknya unik ya, khusus di CSH ini, dengan garis vertikal yang lebih banyak dan kelihatan kayak diffuser gitu ya. Meski yang kayak dua lubang knalpot ini hanya hiasan aja ya. Knalpot aslinya beneran ada dua sih kiri kanan, tapi ngehadapnya ke bawah. Dan ada antena sirip hiu ini.
Detail lampu belakangnya, lampu malamnya nyala panjang dan besar banget ya LED-nya. Lampu remnya yang bagian ketiga dimensinya jadi lebih terang, plus Haiman stop lamp yang bentuknya unik banget itu. Lampu seinnya LED sekuensial, lampu mundurnya LED, dan ada fog lamp LED di bawah. Interior mewah. Kalau kita kasih lihat bagian dalamnya kayak gini dan kita kasih lihat SUV ini bukan cuma punya 2 baris jok tapi 3 baris. Kebanyakan orang sih nggak bakal nyangka ya mobil ini harganya 500 jutaan. Karena feel di dalam kabinnya emang kelihatan dan kerasa jauh lebih mahal dibanding itu ya. Salah satu sentuhan favorit kita ada di sun visornya. Gak ada card holdernya, tapi coba lihat bagian yang bisa dibuka ini gede banget ya. Dan kacanya lebar banget. Dan lampunya full ngitarin kacanya kayak ring lah gitu ya. Dan kalau kita klik yang lingkaran ini di ujungnya, dia bakal berubah warna ya. Yang ada 2 pilihan tuh, putih dan warm. Dan kalau kita klik dan tahan, nah bisa ubah-ubah brightness atau tingkat keterangannya. Nice ya. Oh, dan ini kalau dikesampingin bisa kita extend ya sun visornya buat halangin matahari dari samping. Oke, kita balik lihat dashboardnya. Desainnya beda total ya dari keluarga Tiggo 8 series lainnya. Di sini pakai garis horizontal bertingkat super tegas aja dan di tengahnya ada layar super besar ya 15,6 inci yang gede banget gini. Dan ini dijembatanin pakai konsol tengah yang tinggi, jadi bisa dikasih ruang penyimpanan gede banget gini di bawahnya ya. Pemakaian bahannya juga oke. Dari paling atas sini ada bahan kulit sintetis empuk yang kelihatan kayak denim tapi bukan ya. Ada jahitan-jahitannya gini. Nah di bawahnya ada panel doff kayak metal ini ya yang gede banget. Dan di bawahnya lagi ada lapisan kulit tambahan lagi. Dan ini unik nih. Yang di konsol tengahnya kan sampai cukup bawah tuh lapisan kulitnya. Biar desainnya sekilas nyambung, yang di laci dashboard pun kayak dibuat ada sambungannya gini ya yang pakai bahan beda juga. Nice lah ya. Kalau lihat di kiri kanan dashboard pas buka pintu juga ada detail menarik tulisan wuhu kayak gini. Nah ini adalah kota asalnya Chery di Cina sana ya. Bahkan detail kayak knop pemindah mode berkendara ini aja enak dilihat ya. Nah setirnya harusnya lebih familiar sih ya. Mirip di Omoda i5 yang pakai kontrol kayak gini. Tentunya setirnya dilapis kulit ya. Dan yes kayak yang kelihatan ada ambient lightnya ya di sepanjang 2 tingkat dashboard dan di pintu sini. Dan ini warnanya bisa diganti-ganti ya. Yang pilihannya termasuk banyak. Bahkan storage di bawah konsol tengah ini aja ada lampu putihnya juga. Nice lah, kerasa jauh lebih mahal dibanding harganya ya. Nah joknya bentuknya gede nih ya dan dipakein bahan kulit sintetis unik yang sama kayak dashboard paling atas tadi. Yes ini kalau dilihat sekilas kesannya kan kayak gampang dikotorin gitu ya. Padahal ini justru model yang gampang banget dibersihin ya. Nah headrestnya agak beda sama di Tiggo 8 series yang bisa ditekuk-tekuk. Tapi itu karena di sini yang sisi driver ada speakernya. Nanti kita bahas di bagian fitur ya. Ini jok baris keduanya. Sama ya pakai bahan kulit sintetis unik yang keabu-abuan gini dengan motif diamond juga kayak di depan. Dan yang kiri kanan dapat headrest yang modelnya lebar gini ya. Dan kayak yang kita bilang tadi, ini ada jok baris ketiganya ya. Modelnya emang lebih kecil kayak kebanyakan SUV 7-seater seukuran gini. Tapi yang keren, bahkan di baris ketiga aja masih dapat motif yang unik juga ya. Nggak dibiarin polos banget. Oke lah. Pintunya bentuknya pun nggak polos ya. Sekali lagi kelihatan mahal. Paling atasnya pakai bahan kulit sintetis unik kayak jok dan dashboard paling atasnya tadi. Di bawahnya di sekitar tweeter dan handle pakai panel yang kayak metal-metalan tadi. Di belakangnya ada motif diamond gini. Ini gak dilapis kulit tapi dia bukan plastik juga ya. Masih agak lembut kalau dipegang. Dan tengahnya ada lapis kulit sampai ke sandaran tangan. Yang bahkan tombol kontrol jendelanya pakai bahan kayak metal gini. Nice lah. Bawahnya baru dia plastik kayak biasa. Dan ini pintu belakangnya. Yes, sama sekali nggak ada pengurangan bahannya. Sama persis kayak pintu depannya dari atas sampai bawah. Bahkan masih ada ambient light juga loh di sini. Ada panoramic sunroof raksasa juga buat nambah kesan lega di dalam mobil ya. Dan baris kedua dapat ventilasi AC yang modelnya di tengah gini. Detail lainnya di dalam, lampu kabinnya yang di depan ada 2 LED yang nyalainnya tinggal disentuh aja ya. Yang di baris kedua LED juga di kiri dan kanan gini. Dan yang di baris ketiga juga masih dapat 1 LED gini lagi ya. Nice lah. Pedal gasnya pakai model organ pedal yang tertanam di lantai gini. Kalau buka pintu depan ada seal plate-nya ya, yang bahkan ada LED-nya. Nice ya, mewah. Sedangkan yang di belakang lebih polos ya kayak gini. Pegangan tangan plafonnya yang di paling depan adanya di sisi penumpang aja ya, yang di driver nggak ada. Yang di baris kedua kiri kanan sama-sama dapat model lipat dan ada gantungan bajunya tapi terpisah ya di pilar B gini. Sedangkan di baris ketiga nggak ada pegangan tangan plafonnya. Tapi gimana sih rasanya duduk di dalam kabinnya? 6. Konfigurasi jok. Buat masuk ke depan pintunya sangat berat ya. Nice sih, feel premiumnya dapat banget. Bukannya juga lebar banget nih. Nah, yang enak bagian bawah pintunya nge-cover sampai bagian paling bawah mobilnya ya. Jadi kalau bagian luarnya kena cipratan kotor, bagian dalamnya sini nggak bakal kena kotor juga. Jadinya kaki kita nggak bakal kepeperan ya. Buat napak ke dalamnya termasuk tinggi ya. Kelihatannya sedikit lebih tinggi dibanding napak ke CR-V gitu. Tapi masih jauh lebih gampang lah dibanding napak ke SUV leather frame lah ya. Oke, posisi duduknya. Ini joknya udah kita set paling rendah. Dan emang posisi duduk kita termasuk sangat tinggi ya di sini.
ini agak beda sama SUV monocoque kebanyakan ya. Jadinya visibilitas ke depannya jelas banget, apalagi lekukan kap mesinnya gede banget juga ya buat patokan lihat depan. Tapi emang jadi agak susah buat dapat feel driving yang lebih ergonomis buat beberapa yang suka lebih rendah. Tapi dibanding SUV leather frame sih ini jelas masih lebih rendah ya. Visibilitas ke samping cukup oke standar ya, karena spionnya masih di pilar A juga. Pengaturan joknya yang driver elektrik 6 arah. Selain slide recline bisa diatur ketinggiannya juga, tapi nggak bisa tilt depannya ya. Dan ada pengaturan lumbar 4 arah juga ya. Plus ada memori yang bakal muncul di head unit setiap kita bikin perubahan ke pengaturan joknya ya. Klik reset buat balik ke posisi memori yang udah kita save, dan klik save buat nyimpen memorinya di posisi sekarang. Yang penumpang depan pengaturannya 6 arah juga, tapi agak beda. Dia nggak ada pengaturan ketinggian, adanya buat leg restnya ini ya. Yes, ini bisa dinaik turunin, jadi bisa ngasih posisi super relax kayak gini. Nice ya, jarang-jarang banget di kelas 500 jutaan gini ada jok depan dengan leg rest. Oh, dan yang penumpang ini juga bisa kita geser maju mundur dari sisi driver ya, pakai tombol ini. Enak nih ya, kalau penumpangnya udah ketiduran pengen kita lebih rebahin gitu bisa ya kan. Headrest ya manual, bisa dinaik turunin aja. Posisinya termasuk ergonomis ya. Kalau kita mau sandaran kepala sambil nyetir, kepalanya nggak bakal ngedanga. Headroomnya termasuk aman meskipun kita bilang tadi posisi duduk ketinggi, dan karena ada atap kaca gede di depan, jadi kalau ngeliat ke atas nambah kesan leganya ya. Buat sandaran tangan di tengah, dilapis kulit gini, dan ini panjang ya konsolnya. Jadi kita bisa tetap sandarin tangan sambil pegang setir gini. Yang di pintu juga empuk ya sandarannya. Nice lah, seatbeltnya bisa diatur naik turun. Setirnya selain tilt bisa teleskopik juga. Dan buat sandaran kaki kiri driver ada gundukan plus pad karete gini ya. Sekarang kita ke belakang. Pintu belakangnya sama ya, berat banget juga. Nice lah, bukannya termasuk lebar juga meski nggak sampai selebar yang depan. Dan meskipun atapnya kelihatan turun sedikit gini, tapi nggak masalah ya, kita masuknya nggak perlu nunduk-nunduk. Oke, posisi duduk di baris kedua sini lebih tinggi dibanding di depan. Nah, ini jarak antara lantai dan joknya cukup proper ya. Jadinya meskipun dia ada baterai nih di bawah lantainya sini, tapi nggak bikin kaki kita jadi naik-naik banget ya. Sudut paha kita masih cukup naik emang, tapi termasuk not bad lah. Buat yang tingginya di bawah 165 cm gitu sih nggak bakal pegel. Kita yang 173 cm pun masih cukup oke juga kalau full diselonjorin. Jok ini bisa digeser maju mundur. Nah ini kalau kita bikin paling maju, ini jelas sudah sempit lah ya. Tapi ini fungsinya kalau kita mau kasih ruang ke penumpang di baris ketiga, atau kalau yang duduk di sini masih anak kecil dan pengen lebih dekat ke orang tuanya yang duduk di depan. Tapi kalau orang dewasa kayak kita, kakinya pasti mepet. Nah ini kalau digeser paling mundur, ruang kakinya udah termasuk aman banget ya. Luas lah ya segini. Nice lah. Nah kalau mau ngasih sedikit ruang buat penumpang di baris ketiga, bisa lah dimajuin sedikit gini. Ya fleksibel lah ya, terserah kalian. Ruang gerak sepatunya masih cukup aman. Ini kaki kita kalau digerakin baru nyentuh bagian bawah jok depannya ya. Tapi ini juga karena jok depannya dibuat paling turun. Headrestnya adjustable di ketiga sisinya, jadi dia bisa bersandar lebih santai gini ya. Nah, sudut rebah jok baris kedua sini bisa diatur juga nih pakai tuas di pinggir sini, dan cukup fleksibel ya pengaturannya. Tuh banyak stopnya. Ini kalau kita bikin paling tegak, misalnya mau sambil buka laptop gitu, ini ruang kepalanya masih aman ya kalau gini. Nah, ini kalau kita bikin paling rebah, nggak sampai tiduran jelas, tapi ini udah relax banget kok ya. Buat jalan jauh sih bakal santai ya kayak gini. Ruang kepalanya lebih aman dibanding ditegakin tadi, dan ini kalau ngelihat ke atas jadi kerasa leganya banget ya, karena ada kaca panoramik roofnya yang gede banget ini. Oke, buat sandaran tangan di pintu dilapis kulit ya kayak yang depan, dan di tengah ada armrestnya gini ya. Nice lah. Nah, kalau mau duduk bertiga, napak ke tengahnya masih cukup gampang meski perlu sedikit ngelipat kakinya. Ada gundukan di lantai tengahnya tapi sangat-sangat pendek ya. Masih bisa lah kaki kita di tengah sini meski emang enakan di kiri kanannya gini ya. Dudukan jok tengahnya sini sedikit lebih tinggi dan lebih keras dibanding kiri kanannya. Dan sandaran belakangnya sini juga ya, lebih maju dan lebih keras dibanding kiri kanannya. Tapi karena ada headrest, jadi kepala orang dewasa nggak bakal terlalu ngedanga di tengah sini. Headroomnya juga masih aman, dan ini lebih kerasa lega lagi ya pas lihat ke atas karena kacanya langsung di depan muka kita. Dan seatbeltnya 3 titik di tengah sini. Nah kalau kita geser ke posisi kiri di jok baris kedua sini, ini lebih enak ya. Kita bisa majuin sepuasnya jok di depan, misalnya nggak ada orang gitu ya, langsung dari posisi sini majuinnya, dan bisa ngasih ruang yang jauh lebih lega gini ya. Oke lah. Oke, sekarang kita mau ke baris ketiga. Kalau lewat kiri sini nggak bisa ya, karena kalau kita pakai tuas di pinggir sini, joknya bakal jatuh, dan kalaupun kita majuin joknya, tetap nggak ada ruang buat ke paling belakang. Bisanya dari sebelah kanan sini nih. Bukan pakai tuas yang di bawah sini karena ini buat ngelipat, tapi pakai yang di atas sini nih. Nah, kita tinggal tarik tuasnya dan kita majuin joknya. Nah, jok yang paling kanan ini bakal kegeser maju mentok ya. Jadi ada ruang kayak gini buat kita napak ke baris ketiga. Ruang buat napaknya cukup kecil sih, kayak kebanyakan SUV 7-seater seukuran gini. Jadi ya kalau orang dewasa berbadan besar gitu bakal agak sulit ya buat ke belakang, tapi masih bisa.
bisa. Nah, ini jok baris ketiganya. Kita naikin headrestnya dulu ya, adjustable nih kiri kanannya. Oke, ini dudukan dari jok ke lantainya emang nggak terlalu jauh ya. Jadi kita yang tingginya 173 cm, udah pasti sudut pahanya naik kayak gini nih. Jadinya kalau buat jalan jauh, udah pasti bakal lebih pegel ya. Tapi, ini nggak segitu parahnya sih sebenarnya dibanding SUV seukuran kayak CR-V Turbo yang 7-seater gitu atau dibanding Tiguan Allspace. Cuman emang jangan berekspektasi bakal senyaman duduk di jok baris ketiga MPV gitu ya. Kayak di Innova ZenX misalnya, pasti beda lah. Nah, ini sudut rubah jok baris ketiganya bisa diubah-ubah pakai tuas di atas. Dan pas diubah, sudut dudukan bawah joknya ikut berubah juga ya tuh, lihat tuh. Ini kalau dibuat paling tegak, misalnya kita pengen ruang bagasi yang lebih luas ya. Nah, ini ruang kepalanya emang udah mentok ya buat yang tingginya 173 cm ke atas kayak kita. Nah, ini kalau direbahin maksimal, cukup oke ya, cukup relax buat jok baris ketiga SUV 7-seater ini. Dan otomatis ruang kepalanya jadi lebih aman nih. Ya paling belakang kepala kita masih agak kena sih, tapi jauh lebih aman dibanding pas dibuat tegak tadi. Not bad lah ya. Buat yang di bawah 170 cm sih bakal lebih proper. Dan kalau buat anak kecil udah pasti lebih nyaman lagi. Oke, ruang kakinya, ini kalau jok baris keduanya dimentokin maju, ini jelas masih lega lah ya. Nah, ini kalau dibuat paling mundur, kelihatan ya, ruang kaki kita udah nggak ada sisanya. Meski kalau kalian lihat CR-V 7-seater ini pas kita geser mundur mentok, sebenarnya jauh mendingan di sini sih ya. Dan ini misalnya kita majuin setengah jok baris keduanya, cukup oke lah ya, masih ada sisa. Ya sekali lagi ini fleksibel lah ya, kalian yang atur kalau ada yang duduk di paling belakang. Ruang gerak sepatunya mengejutkannya masih cukup aman ya buat gerak-gerak gini. Kecuali emang buat kaki kiri kalau kita duduk di sebelah kanan sini, karena kan nampaknya di atas railing jok depannya ya. Tapi not bad lah. Buat sandaran tangan di pinggir kanannya plastik gini meski masih ada bludur di sampingnya. Dan yang di kiri sini plastik juga. Dan jendela paling belakang sini juga cukup kecil, jadi buat orang dewasa kayak kita mungkin bakal ngasih feel yang agak claustrophobic. Tapi balik lagi, kalau diisi penumpang yang lebih pendek atau anak kecil, jok baris ketiga sini bisa jadi lebih oke ya. 7. Fitur berlimpah. Kalau menurut kalian si Tiggo e CSH ini fiturnya bakal sedikit karena dia udah mentokin di teknologi plug-in hybridnya? Well, kalian jelas salah, karena fiturnya Tiggo e CSH ini malah banyak banget ya. Pertama, sound systemnya dapat 12 speaker nih dari Sony yang termasuk center speaker ini ya. Dan jadi bisa pakai efek kayak mode live surround sound gini misalnya. Nah, tapi yang unik ini termasuk ada speaker di headrest driver ya. Buat apa? Nah, kita bisa lihat di settings headrest speaker ini nih. Kalau kita set ke public share, nanti si headrest speakernya bakal mati ya. Karena lagu-lagu bakal tetap disetel di speaker lainnya buat didengar sama satu isi mobil. Kalau kita set ke drive share, nanti lagu-lagu bakal tetap disetel di speaker lainnya. Tapi kalau ada info navigasi atau ada telepon, nah suara itu bakal hanya disetel di speaker driver aja. Jadi hanya driver yang denger info-info itu, sedangkan yang lain tetap nikmatin lagu. Dan satu lagi ada private share. Ini bakal matiin semua speaker lainnya dan sisain suara di speaker headrest aja. Seandainya drivernya nggak mau gangguin semua penumpang lain karena lagi pada tidur, tapi drivernya tetap pengen dengerin lagu. Nah bisa juga tuh. Unik ya. Lanjut deh, jok penumpang depan yang ada leg restnya tadi nggak cari sebut queen seat tanpa alasannya. Karena jok ini jadi satu-satunya jok di Tiggo e CSH yang dapat jok pijet. Yes, jok pijet beneran tuh. Intensitasnya bisa kita pilih dari 3 level. Dan mode pijetnya pun ada 5 ya. Wave, cat paw, cross, relief, dan jump. Mantap. Fitur yang tadinya cuma ada di mobil mahal banget doang nih ya. Nah, selain massage seat di penumpang depan, kedua jok depan juga sama-sama dapat penghangat jok atau heated seats 3 level dan pendingin jok atau ventilated seats 3 level. Nice ya. Oh, dan khusus jok driver ada fitur easy entry exit. Jadi pas pintu driver dibuka, joknya otomatis mundur sedikit supaya kita akses masuk ke lebih gampang. Dan pas ditutup, joknya bakal balik lagi ke posisi semula. Lanjut, ini kuncinya. Yes, emang mirip di Tiggo 8 lainnya yang tombolnya ada unlock, buka bagasi, lock, dan engine start ini. Nah, ini tentunya ada passive keyless entry-nya ya. Jadi kalau mobilnya dikunci dan remote kita kantongin, kita tinggal deketin aja mobilnya dan tap alur ini di handle pintu driver dan handle-nya nongol. Kuncinya kebuka dan spion lipatnya kebuka. Buat kunci lagi tinggal di tap lagi aja ya. Nah, kalau kita aktifin opsi ini di head unit, nanti bakal ada approach unlock dan walk away lock juga ya. Jadi kalau mobilnya kita deketin sambil bawa remote ya, handle pintunya bakal otomatis nongol dan kuncinya bakal otomatis terbuka tanpa kita perlu tekan tombol apapun. Dan kalau kita jauhin mobilnya sambil bawa remote ya, mobilnya bakal otomatis kekunci sendiri lagi. Mantap! Oh, si handle pintu elektriknya ini juga bakal kebuka kalau kita buka kuncinya dari remote dan ketutup lagi kalau kita kunci lagi ya. Lanjut, cara nyalain mesin atau aktifin sistem mobilnya, nggak ada tombol start stop kayak biasa ya. Dia kayak mobil listrik aja nih, kita cukup masuk, buka kunci, dan buka pintu driver aja, sistemnya udah aktif. Dan begitu kita dudukin jok driver dan injak pedal rem, mobilnya udah siap jalan. Dan buat matiin lagi bisa tinggal keluar mobil dan kunci mobil aja. Atau kalau kita mau matiin mobilnya tanpa ngunci, dari head unit sini kita swipe down dan pilih yang ini ya.
Oh, remote ini juga ada fitur buat buka semua jendela dari luar mobil kalau kita tahan tombol unlocknya. Ini seandainya mau buang semua udara panas gitu ya. Dan begitu kita kunci lagi, semua jendelanya bakal ketutup lagi. Ada remote start juga, jadi kalau dari luar mobilnya lagi kekunci dan kita klik dan tahan tombol paling bawah ini, nanti sistem mobilnya bakal aktif sendiri dan AC-nya bakal nyala ya buat ademin kabinnya dulu sebelum kita masuk mobil. Tentunya kalau kita nggak bawa kunci, tetap nggak bisa masuk ke dalam mobil ya. Kalau bawa kuncinya, tinggal masuk aja dan nanti ada tulisan gini di instrumen cluster. Udah sih, kita tinggal injek pedal rem aja dan mobilnya udah siap jalan. Lanjut, si Tigo E CSI ini ada prosesi penyambutan yang keren nih. Kalau kuncinya kita buka, bakal ada animasi di lampu depan dan logo Tigo-nya. Dan di lampu belakangnya juga ya kayak gini. Sedangkan kalau kita kunci, animasinya kayak gini. Dan ini lampu belakangnya. Nice ya? Dan di head unit ada opsi buat ngebalik alur animasi lampu depannya tadi juga kalau mau. Dan bukan cuma kalau dibuka pakai remote. Kalau kita deketin sambil bawa remote kunci pun, pas udah agak deket, nanti lampunya bakal memulai animasinya. Plus ada powder light dari bawah spion tuh yang buat nerangin jalannya. Dan pas kita lebih deketin lagi, baru deh kunci mobilnya kebuka. Dan pas kita buka, pintu pun masih disambut lampu dari seal plate ini ya. Mantap! Lanjut, Tigo E CSI juga dapat V2L atau Vehicle to Load ya. Jadi kalau pakai adapter khusus ini, kita bisa colok peralatan listrik rumah ya, hingga daya maksimal 3,3 kW. Di sini kita contohin pakai charger laptop dan charger iPad ini. Tapi pada dasarnya kalian bisa colokin apapun sih ya, dari coffee maker, blender, microwave atau kulkas segala ya. Dan yang spesial karena pada dasarnya ada mesin bensin yang selalu bisa ngecharge baterainya Tigo E CSI ini, jadinya V2L ini bisa nyala terus selama ada bensinnya ya. Nice lah, bisa gampang jadi sumber listrik camping nih, ya kan? Buat matiin V2L-nya nggak bisa langsung cabut ya. Kita perlu klik ini dulu di head unit di bagian settings new energy, baru deh listriknya ke cut dan bisa kita cabut colokannya. Di luar V2L-nya, kalau mau isi daya di dalam mobil ada wireless charger nih di depan buat yang HP-nya Qi compatible. Dan buat beberapa HP Android yang compatible, wireless charger ini bisa hingga 50 watt ya. Nice nggak tuh? Dan ada lubangnya segala buat ventilasi tambahan biar HP-nya nggak super hot. Ini bisa dimati nyalain dari head unit sini ya. Di luar itu, di bawah konsol tengahnya ada 2 USB port, 1 Type-C dan 1 Type-A. Yang di baris kedua juga ada 2 USB port lagi, 1 Type-C dan 1 Type-A lagi. Di baris ketiga nggak ada USB port, tapi kalau mau charge device bisa pakai power outlet 12 volt ini di bagasi ya. Lanjut, lampunya otomatis yang aturnya pakai knob di paling kanan sini. Sedangkan buat aktifin lampu sein dan lampu jauh, pakai tuas wiper ini di kiri setir ya. Dan ada juga buat pengaturan ketinggian sorotan lampu, tapi dari head unitnya sini aturnya. Wipernya otomatis tentunya, dan ada wiper belakang. Nah, kalau mau atur sensitivitas intermittent wipernya, bisa dari head unit sini ya. Tigo E CSI juga ada panoramic sunroof raksasa dan masih ada tombol fisikal buat buka tutup sunshade-nya. Dan tentunya kacanya bisa dibuka tutup juga. Nice nih ya, nambah kesan mewah kabinnya. Rem parkirnya elektrik yang bisa dimati nyalain dari head unit sini, atau dia bakal otomatis nonaktif kalau kita keluar gigi P dan injek pedal gas selama udah pakai seat belt, dan otomatis aktif lagi kalau masukin ke gigi P lagi ya. Terus gimana kalau kita mau parkir paralel? Kan kalau kita matiin rem parkirnya, begitu mobilnya kita matiin, si PB-nya bakal otomatis aktif lagi tuh. Nah, caranya kita nyalain dulu, kita masuk settings di head unitnya, pilih sub menu driver, dan kita cari menu tow mode ini. Buat aktifinnya harus injek pedal rem ya. Kalau udah diaktifin, otomatis rem parkir elektrika bakal mati dan giginya bakal pindah ke netral. Dan ini bakal tetap begitu meskipun mobilnya kita matiin ya. Jadi kalau kita keluar mobil dan kunci mobilnya tetap bisa didorong-dorong meski berat banget ya. Tapi jadi bisa buat parkir paralel lah minimal. Bisa didorong sama orang lain. Nice. Lanjut, ada brake hold atau auto hold juga di head unit sini yang bisa nahan rem mobilnya pas kita udah berhenti. Jadinya kita nggak perlu nahan rem pedalnya terus-terusan di lampu merah gitu misalnya. Buat jalan lagi tinggal injek pedal gasnya sedikit ya. Jendelanya keempat-empatnya auto up down. Nice ya. Dan lebih keren lagi, jendela depan dapat double glaze window gini. Gila nggak tuh, kayak di mobil mahal banget. Spionnya kalau mau dilipat sendiri dari head unit sini ya, swipe down dan klik yang ini, rear view mirror folding, dan nanti spionnya bakal kelipet. Buka lagi juga tinggal klik aja. Nah, kalau mau atur spionnya, kita kliknya yang ini nih. Nanti kalau udah nongol menu ini di head unit, jadi bisa diatur pakai tombol di setir ya. Buat atur spion kirinya pakai tombol di setir sebelah kiri, dan atur spion kanannya pakai tombol di setir sebelah kanan. Lanjut, ada head up display atau yang Cherry sebut augmented reality head up display. Karena nggak pakai reflektor plastik tambahan ya, infonya langsung nongol di kaca depan driver supaya drivernya bisa fokus lihat depan tanpa perlu terdistraksi lihat bawah pas nyetir. Infonya ada kecepatan, info navigasi bawaan head unit, dan beberapa info ADAS-nya. Dari head unit juga bisa diatur ketinggian, brightness, dan rotasinya ya. Dan ada snow mode juga buat bikin infonya jadi warna biru gini supaya lebih kelihatan di area bersalju.
AC-nya dual zone auto climate control alias suhu kiri dan kanan depan bisa dibeda-bedain ya. Atur suhunya bisa langsung swipe aja dari shortcut di bawah sini atau bisa masuk menu fullnya gini nih di head unitnya. Suhu paling panasnya 31 derajat dan paling dinginnya 15 derajat Celcius. Lengkap ya, ada defogger kaca belakang dan defroster kaca depan. Ada filter PM 2.5 juga dan indikator kualitas udara kabin dan ada ionizer buat bersihin udara dalam kabinnya. Nah, ada opsi-opsi buat auto defogging, terus mode autonya mau dibuat secepat apa reaksinya, ada low, mid, atau high ini. Auto cabin ventilation ini buat buka ventilasinya sebelum driver masuk. Auto cabin air cleaning ini buat aktifin kipasnya beberapa saat setelah kita keluar dan kunci mobilnya buat mencegah jamur tumbuh di jalur AC-nya ya. Dan auto air purification ini buat otomatis aktifin pembersih udara pas terdeteksi udaranya terlalu kotor. Di belakang ada ventilasi AC tambahan di tengah gini, meski emang sayang ya, buat baris ketiga nggak ada blower tambahan lagi ya. Tapi enaknya di balik laci konsol tengah ini ada bypass AC nih. Kalau kita buka knopnya ini, nanti lacinya jadi dingin ya, kena AC. Dan lumayan, kalau kita naruh minuman-minuman gitu jadi adem. Nice ya. Lanjut, Tiggo CSH juga dapat fitur IOV atau Internet of Vehicle, yang artinya mobilnya bisa dipantau dan dikontrol beberapa fungsinya pakai aplikasi CarLink dari HP kita ini selama ada sinyal internetnya. Yang bisa dipantau banyak sih, dari sisa bensin, tekanan masing-masing ban, dan beberapa info mobil. Buat kontrolnya bisa buka kunci mobil dan kunci lagi tentunya. Bisa buka tutup jendela full atau sedikit aja. Bisa nyalain mobilnya buat nyalain AC, dan ini unik ya, bisa kita set temperatur AC-nya mau berapa, nyalain pendingin atau penghangat jok langsung gitu juga bisa ya. Kalau menu search ini buat nyalain hazard dan klakson mobilnya beberapa saat buat kita cari di parkirannya. Bisa buka tutup bagasi. Dan bisa buka tutup sunroof juga. Ingat, ini bisa kita lakuin dari manapun ya, bukan cuma di dekat mobilnya aja. Dan bisa juga lihat status charge mobilnya atau buat atur schedule charging dari sini. Oke lah ya. Lanjut, setirnya yang sebelah kanan sini ada buat kontrol MID, voice command, teleponi, volume, dan track. Dan yang sebelah kiri ada buat adaptive cruise, integrated cruise assist, speed limiter, dan tombol bintang ini yang bisa kita set sendiri di head unit ya, mau buat apa fungsinya kalau ditekan. Nah, instrumen clusternya full digital 10,25 inci. Info kayak kecepatan, daya yang kepake, sisa jarak berkendara dari mode bensin dan mode baterainya gitu ada di sebelah kiri ya. Di tengah ini kalau kita masukin ke D bakal berubah jadi layar ADAS yang bakal nunjukin sistem ADAS yang lagi aktif dan kendaraan di sekitar kita. Dan yang paling kanan, ini infonya bisa diganti pakai tombol yang disetir kanan tadi. Pertama ada konsumsi baterai EV mode, konsumsi BBM doang, dan konsumsi kombinasi di 50 km terakhir kita. Terus ada info kecepatan rata-rata dan total jarak berkendara yang bisa kita reset sendiri. Ada TPMS atau pengukur tekanan masing-masing ban. Ada layar navigasi yang bisa dipenuhin gini juga ya layarnya. Nice ya. Dan terakhir head unitnya. Gede banget ya, 15,6 inci dengan resolusi 2.5K dan ditenagain sama Snapdragon 8155. Jadi animasinya fluid dan responsnya juga cepat sih ya ini. Nah, backgroundnya bisa pakai yang statis gini dan bisa ganti-ganti dengan swipe aja ya. Atau bisa juga pakai wallpaper dinamis ini yang bakal gerak terus dan bakal otomatis ganti kode siang hari jadi terang dan sebaliknya ya. Nah, di paling bawah sini ada shortcut media, navigasi, pendingin, penghangat, dan jok pijat, pengaturan AC, buka semua aplikasi, dan home ya. Kalau swipe down dari atas bisa buka quick control yang isinya banyak ya. Dari ganti mode berkendara, matiin nyalain layar, masuk screensaver, matiin mobil, ganti mode dari hybrid ke EV mode, mati nyalain stability control, atur spion, mati nyalain auto hold dan rem parkir elektrik, lipat spion, atur head up display, mati nyalain ambient light dan mati nyalain hill descent control. Dan ini juga bisa di custom ya posisi-posisinya dan ada beberapa opsi lagi tuh yang bisa dimasuk-masukin. Nah, yang unik, head unit ini juga ada gesture buat bantu kontrol sambil jalan. Misalnya, buat back tinggal swipe aja dari ujung kiri atau ujung kanan layar. Dan buat balik ke home screen tinggal pakai 5 jari gini nih. Nice ya? Ada wireless Apple CarPlay dan Android Auto. Jadinya bisa sambungin HP kita tanpa kabel dan nanti muncul interface yang lebih familiar gini tapi gede banget ya. Jadi bisa pakai aplikasi kayak Apple Music, Spotify, Google Maps, Waze, dan lain-lain. Oh, ini kalau lagi di CarPlay dan kita swipe up dari bawah bakal muncul shortcut yang di bawah kok. Jadi masih cukup aman lah. Oke, ini ada navigasi bawaannya ya dan bisa nyari cepet hal-hal kayak charger mobil ada di mana gitu misalnya. Lanjut, media yang bisa diputar ada radio, Bluetooth, musik di hard disk dan USB. Bisa lihat galeri juga.
buka kamera 540 derajat, buka buku manualnya yang ada di sini, dan settingsnya ini super lengkap ya. Dari submenu Quick Control, ini buat atur beberapa hal kayak kunci dan buka kunci pintu, buka tutup bagasi, lipat spion, kunci jendela, dan buka tutup sunroof. Ada juga buat mati nyalain approach unlock dan walkway lock tadi, atur spion, mati nyalain spion lipat otomatis, dan ada buat set otomatis turunin spion pas kita masuk gigi mundur, custom tombol bintang di setir, dan mati nyalain easy entry exit. Submenu lights ada buat atur ambient lighting, welcome light, dan follow me home. HMI ini buat auto high beam, atur animasi welcome light tadi, dan atur ketinggian sorotan lampu depan. Submenu new energy ini buat lihat animasi sistem plug-in hybridnya, matiin V12, atur mode power saving, regenerative braking, display baterai berapa persen atau sisa jarak, odometer yang ditampilin mau total atau mesin bensinnya aja atau mode EV-nya aja, buat nyalain mode energy saving maksimal, dan lihat detail konsumsi yang kayak di instrumen cluster. Submenu drive ada buat ganti mode berkendara. Drive mode memory ini buat nginget tiap kali kita masuk mobil tetap pakai drive mode yang terakhir udah dipakai ya. Ada buat ganti prioritas mode berkendara hybrid, EV atau EV+. Ada tow mode buat parkir paralel tadi, dan buat nyalain DMS yang bakal kita jelasin di nomor setelah ini. Submenu driver assistance buat atur semua fitur ADAS-nya yang bakal kita detailin di nomor setelah ini. Submenu head up display buat atur segala yang berhubungan sama HUD-nya tadi. Submenu vehicle settings ada buat atur ketinggian buka bagasi, atur sensitivitas wiper, auto lock, auto unlock, lihat pengingat servis, ubah bobot setir, nyalain brake pitch control buat pengereman yang gak terlalu pitch ke depan, dan ubah sensasi feel ngeremnya. Submenu display buat atur semua yang berhubungan sama layarnya, termasuk screen cleaning ini supaya kita bisa bersihin layarnya tanpa kepencet apa-apa dulu ya. Connect buat atur Bluetooth dan wireless charger, sound buat atur suara termasuk opsi speed compensated volume yang bakal bikin suara makin keras kalau kita jalan makin kenceng dan sebaliknya, voice buat atur segala yang berhubungan dengan perintah suara, dan sisanya settings yang lebih standar-standar ya. Oh, dan karena banyaknya kontrol yang perlu dilakuin dari layar sentuh ini, gimana seandainya dia error tiba-tiba? Well, untungnya kita bisa klik dan tahan tombol bintang ini di setir selama sekitar 15 detikan dan nanti sistemnya bakal ke reset. So, gak perlu berhenti dulu, mati-matiin mobil dulu terus nyalain lagi buat restartnya ya. Oke, terakhir banget ya. Tiggo ECSA ada sistem perintah suara yang bisa klik tombol di setir sini atau cukup ngomong ini aja. Hello Cherry. You can tell me. Open driver side window. Okay, Hello Cherry. I'm listening. Open passenger side window. Okay, Hello Cherry. I'm listening. Open sunshade. Okay, Hello Cherry. I'm listening. Open trunk. Okay, I'm here. Set the driver side temperature to 25 degree. Okay, you can tell me. Change the ambient light color to red. Gimana? Oke. Banyak banget kan ya fiturnya? 8. Safety sangat lengkap. Fitur keselamatannya Tiggo ECSA ini luar biasa lengkap. Dari airbag-nya dulu, bukan 6, bukan 7, bukan 8, tapi 10. 2 airbag depan, 1 airbag lutut driver, 2 airbag samping yang ada di samping luar jok depan, 1 far side airbag yang ada di tengah-tengah kedua jok depan, 2 airbag belakang yang ada di samping luar jok baris kedua, dan 2 airbag pilar yang memanjang. Nice ya? Rem depannya cakram ventilasi dan rem belakangnya cakram. Tentunya rem ABS, EBD, dan brake assist atau BAS di sini disebutnya lengkap ya. Ada traction control dan stability control juga atau ESP yang buat matiinnya langsung dari head unit ya. Ada hill start assist control yang bisa nahan rem beberapa detik pas berhenti di tanjakan waktu kaki kita mau pindah dari pedal rem ke pedal gas biar mobilnya nggak merosot dulu ya. Dan ada hill descent control yang bisa diaktifin dari head unit sini. Ini buat kontrol rem dan gasnya secara otomatis di turunan curam biar mobilnya bisa turun perlahan sendiri dan kita lebih fokus sama nyetirnya ya. Ada TPMS atau Tire Pressure Monitoring System alias pengukur tekanan ban yang lengkap ya, sama temperatur tiap bannya juga. Sensor parkirnya di belakang ada 4 titik yang terintegrasi dan di depan juga ada 4 titik lagi yang terintegrasi juga. Ini ada indikatornya di head unit langsung ya dan bisa kita matiin juga dari head unitnya. Kameranya ada 4, 1 kamera di depan, 1 di bawah masing-masing spion dan 1 di belakang dan bisa ngebentuk gambar 540 derajat gini. Ini garisnya bisa belok-belok kalau kita putar setirnya ya. Ada angle side view depan belakang juga buat lihat sisi pinggir ban dan selain angle standar lainnya ada juga angle top down view gini ya. Yang keren ada angle 3 dimensinya ya, yang kelihatan high res banget gini ya buat mobil 500 jutaan. Dan ini bisa kita atur nih mode transparansinya buat dibikin mobilnya mau lebih solid atau lebih transparan. Nah, buat apa lebih transparan? Well, karena Tiggo ECSA ini punya fitur yang Cherry sebut kamera 540 derajat alias buat lihat bagian bawah mobil.
Cara kerjanya, kita perlu jalan dulu sedikit dan nanti mobilnya bakal mengingat gambar dari 4 kamera yang udah ditangkap dan bakal memproyeksikan supaya seakan-akan kita bisa lihat bagian bawah mobil kita. Nice ya ini. Kalau dalam mode 3 dimensi kayak ajaib gitu. Kita bisa lihat bagian bawah mobilnya kayak gimana sambil jalan. Oke lah ya. Oh, dan animasi gambar mobilnya ikutin gerakan setir kita ya. Tuh lihat bannya juga belok ya kan? Dan ada beberapa opsi juga. Misalnya, kayak kalau kita belokin setir di kecepatan rendah, nanti gambar mobilnya dari angle belok itu bakal nongol. Atau kalau kita nyalain lampu sein juga. Nice ya. Dan keren ya, ada driver monitoring system nih. Jadi pakai sistem kamera di atas setir sini, mobilnya bisa ngasih peringatan seandainya perhatian kita terdistraksi pas lagi jalan. Jadinya kita segera lihat depan lagi. Nice ya. Yang lebih standar, jok baris keduanya ada dudukan ISOFIX buat dudukan jok bayi ya. Nah, yang unik, Tiggo 8 CSI ini punya beberapa fitur keselamatan pasif buat mengamankan baterai di sistem PHEV-nya ya. Battery pack-nya sendiri misalnya disebut Armored Collision Resistant ya, atau anti tabrak yang dibilang dilindungi plat pelindung yang bahan tekanannya hingga 200 kN yang Chery bilang 2 kali lebih baik dibanding standar nasional. Dan ini waterproof ya, atau tahan air dengan sertifikasi IP68. Nice ya, dan keren nih, seandainya terjadi tabrakan, dalam 2 milisecond suplai listrik dari baterai tegangan tinggi bakal di-cut ya, supaya nggak menyebabkan kebakaran. Ini Chery bilang 50% lebih cepat dibanding yang kebanyakan dipakai mobil-mobil PHEV lainnya. Platformnya 68%-nya pakai ultra high strength steel ya, biar lebih rigid sekaligus kuat. Ya hal-hal gini emang nggak bakal bisa dirasain atau dipraktekin sih ya. Tapi nice lah kalau Chery sampai nyebut hal-hal gini, berarti minimal banget bagian-bagian ini pun mereka perhatiin ya. Lanjut, Tiggo 8 CSH juga ada fitur safety aktif atau ADAS yang ada 14 poin ya ADAS-nya. Pertama ada front collision warning, autonomous emergency braking, dan automatic emergency braking system. Ketiga sistem ini bakal mendeteksi kalau ada kemungkinan nabrak objek di depan dan bakal dikasih peringatan, dan kalau kita nggak sempet ngerem nanti bakal diremin secara otomatis. Ada juga lane departure warning, lane keeping assist, dan lane departure prevention. Sistem-sistem ini ngebaca garis pembatas jalan dan bakal aktif di atas 65 km per jam. Kalau kita jalan di atas kecepatan itu dan terdeteksi bakal keluar garis tanpa nyalain lampu sein, nanti kita bakal dikasih peringatannya. Bisa juga diset supaya setirnya ngebalikin biar kita nggak jadi keluar garisnya. Yang sejenis ada emergency lane keeping. Ini bisa ngebaca seandainya kita mau pindah lajur dan tiba-tiba di 3/4 belakang kita ada mobil di arah kita yang mau pindah. Nanti kita bakal dikasih peringatan dan setirnya ngebalikin kita ke lajur semula. Ada adaptive cruise control. Jadinya kita selain bisa set kecepatan konstan tanpa perlu tahan pedal gas, mobilnya juga bisa jaga jarak sama mobil di depan kita. Jadi misalnya mobil di depan kita memelan, kita juga bakal ikut memelan tanpa perlu injak pedal rem. Dan kalau mobil di depan kita mengencang lagi atau kita pindah lajur ke yang depan yang nggak ada mobilnya, kita bakal otomatis mengencang lagi sampai kecepatan yang udah kita set tadi. Ini tanpa perlu injak pedal gas ya. Adaptive Cruise Control juga dilengkapi Traffic Jam Assist. Jadi bisa ikutin mobil depan memelan sampai dia berhenti dan bisa jalan lagi. Nah, kalau kita tahan tombol A ini di setir, Adaptive Cruise Control bakal berubah fungsi jadi Integrated Cruise Assist. Ini artinya Adaptive Cruise Control bakal dilengkapi dengan fungsi Steering Assist atau Lane Centering. Jadinya selain jaga kecepatan dan jarak sama mobil depan, mobilnya juga bisa gerakin setirnya terus-terusan supaya kita selalu ada di tengah-tengah lajur ya. Artinya kita bisa lepas tangan sementara waktu dari setir dan setirnya bakal belok otomatis selama belokannya nggak terlalu tajam ya. Kalau kita lepas tangan setelah 10 detik, nanti bakal dikasih peringatan buat pegang lagi setirnya ya. Kalau dalam 10 detik juga setelah peringatan muncul kita nggak pegang setirnya, nanti sistem Integrated Cruise Assist-nya bakal mati. Lanjut, ada Intelligent High Beam Control Headlamp yang bisa otomatis nyalain lampu jauh ketika dibutuhkan dan nggak ada kendaraan di depan yang berpotensi kena silau. Ada Blind Spot Detection yang bisa mendeteksi objek di titik buta 3/4 belakang kiri atau kanan dan bakal nyalain indikator ini di spion. Kalau indikator udah nyala dan kita tetap kasih lampu sein ke situ, nanti kita bakal dikasih peringatan dan indikatornya berkedip ya. Ada rear cross traffic alert yang bisa ngasih peringatan kalau pas kita lagi mundur, ada objek mendekat dari belakang kiri atau belakang kanan kita. Dan terakhir ada door open warning. Ini kalau kita udah berhenti dan kita mau buka pintu dan tiba-tiba ada objek mendekat dari belakang sisi yang kita mau buka pintunya, indikator di spionnya bakal nyala ya buat ngasih tahu kita supaya kita nggak buka pintu dulu. Dan keren nih, kalau kita duduk di belakang kan kita nggak bisa lihat spion, tapi indikator di speaker ini bakal nyala ya buat ngasih tahu kita supaya kita nggak buka pintu dulu. Kalau indikator udah mati, baru deh aman buat buka pintu. Dan ada lead car departure warning yang bisa ngasih tahu kalau mobil di depan kita udah mulai jalannya. Jadinya kita bisa segera jalan juga. Nice ya. Sembilan, bagasi dan storage. Bagasinya Tiggo 8 CSI ini elektrik ya, dan cara bukanya banyak banget ya. Bisa tahan tombol di remote sini, bisa tutup lagi juga ya jelas. Kalau dari dalam, bisa juga klik tombol di sebelah kanan dashboard sini. Atau bisa juga dari head unit sini ya. Atau bisa pakai perintah suara tadi juga. Open trunk. Okay.
Dan ini nyambung sama passive keyless entry-nya ya. Jadi kalau mobilnya kekunci, remote-nya tinggal dikantongin aja, deketin mobilnya dan klik satu-satunya tombol di pintu bagasi sini dan bagasinya bakal kebuka. Dan semua pintu lain masih kekunci ya. Oke, ini bagasinya Tiggo 8 CSH kalau semua jok lagi dibuka ya. Pada dasarnya mirip bagasinya Tiggo 8 series lah ya. Nggak besar sih emang, kayak kebanyakan SUV 7-seater seukuran gini lainnya kalau semua joknya lagi dipakai. Bibirnya cukup lebar ya, paling sedikit menyempit di atasnya aja. Tapi masih aman lah buat masukin barang besar. Jarak bibirnya dari tanah termasuk tinggi khasnya SUV gini, jadi angkat barang berat bakal agak PR emangnya. Tapi enaknya, lantainya full rata sama bibirnya. Jadi kalau mau keluarin barang, tinggal ditarik aja langsung. Oke, detailnya, di kiri sini ada power outlet 12 volt nih. Nice ya. Dan kayak kebanyakan PHEV lainnya juga, akinya ada di belakangnya, di balik housing ini nih. Sisanya paling ada cantolan net dan ada jepitan seatbelt baris ketiga ya. Yang kanan sini cuma ada cantolan net dan jepitan seatbelt ya. Di bawah lantainya nggak ada storage ya, cuma ada dua komponen ini yang harusnya sih subwoofer dan onboard charger sekaligus DC-to-DC converter dan BMS ya. Di atas ini ada lampu LED yang bisa dimati nyalain. Oke lanjut. Jok baris ketiga ini sudut terbahnya masih bisa diubah-ubah ya pakai tuas di atas ini. Kalau dibuat lebih rebah gini, otomatis ruang bagasinya berkurang tapi penumpangnya jadi lebih nyaman duduknya. Dan sebaliknya. Nah, kalau mau luasin kapasitas bagasi, jok baris ketiganya bisa dilipat pakai konfigurasi 50/50. Pakai tuas di atas tadi ya, bukan pakai tali yang ini. Nah, kalau dilipat satu gini, kita jadi bisa masukin barang lebih besar sambil tetap duduk sendiri di paling belakang ya. Dan kalau dilipat lagi, nah kapasitasnya jadi jauh lebih besar nih. Enaknya nggak kayak di CR-V 7-seater gitu, yang tinggi bagasinya kayak kepotong jok baris ketiga lagi. Dan ini lantainya rata ya, jadi geser barang ke depanan juga gampang. Nah, di sini paling ada lubang ini aja di kiri kanan. Ini seandainya kita dapat parcel shelf ya atau cover bagasi. Meski kita nggak tahu sih ya di unit yang diterima konsumen nanti bakal dapat atau enggak. Lanjut, kalau mau luasin kapasitas bagasi lagi, jok baris keduanya bisa dilipat juga dengan konfigurasi 60/40. Yang kanan dulu ya, lipatnya bukan pakai tuas di atas, tapi pakai yang di bawah sini. Tinggal dicetekin aja dan joknya bakal turun gini. Nah, kalau dilipat yang kanan, kita bisa masukin barang lebih panjang lagi sambil tetap duduk berdua di belakangnya. Dan kalau yang kiri dilipat juga, bagasi jadi jauh lebih luas ya. Ini hampir rata lah, cuma naik sedikit aja. So masih bisa nih kalau mau masukin barang super panjang dan besar gitu, kayak kasur gitu ya misalnya. Nah buat tutup bagasinya disediain handle gini buat tutup manual atau tinggal klik tombol ini aja. Dan ini sisa storage di dalam kabin. Sepuluh detail-detail lain. Kayak setiap mobil Chery di Indonesia, Tiggo 8 CSH ini juga udah dirakit lokal di fasilitas perakitan handal ya di Pondok Ungu. Kalau mau buka kap bensinnya sebenarnya tinggal tekan aja langsung di sebelah kiri sini. Tapi kayak kebanyakan PHEV lainnya, kita mesti tekan dan tahan dulu tombol di kanan dashboard sini buat depressurize fuel tanknya ya. Kenapa gitu? Well, mobil PHEV gini kan banyak yang jarang menggunakan mesin bensinnya tuh. Jadi takutnya ada tekanan lebih tinggi di dalam tangki bensinnya. Makanya sebelum bisa dibuka harus di depressurize dulu ya. Kalau udah nanti baru bisa kita tekan langsung buat buka ya. Dan ada tulisannya tuh ya, pakai bensin minimal dengan oktan RON 92. Artinya di Indonesia bisa pakai bensin sejenis Pertamax, Shell Super, BP 92 dan sejenisnya. Garansinya mantep nih. Garansi umumnya berlaku selama 6 tahun atau 150.000 km. Mana yang tercapai duluan? Ini aja udah jarang ya garansi umum selama itu. Tapi bahkan khusus mesinnya dapat garansi khusus selama 10 tahun atau 1 juta kilometer. Nice ya. Baterainya juga dapat garansi khusus ya selama 10 tahun atau 200.000 km. Mana yang tercapai duluan? Dan buat yang ngomong, PHEV servisnya bakal mahal tuh. Nah ini buat servis ya, dapat gratis biaya jasa dan spare part selama 4 tahun atau 60.000 km. Lumayan lah ya ngurangin worry-worry biaya servis di awal. Mantap! Sekian dari soal Chery Tiggo 8 CSH ini. Silahkan sampaikan komentar kalian di bawah. Klik like dan jangan lupa subscribe ke channel YouTube karena video kayak gini. See you next time.